Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 5 ayat 31 sampai dengan ayat 47. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang bernyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah Injil Tuhan. Apakah Anda manusia tegar tengkuk? Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih dimanapun Anda berada. Manusia tegar tengkuk bisa juga disebut manusia kepala batu. Orang yang disebut tegar tengkuk atau kepala batu adalah orang yang sulit diatur, tidak mendengarkan orang lain, dan maunya mengikuti rancangannya sendiri. Benar atau tidak rancangannya itu bukan persoalan orang yang tegar tengkuk. Intinya bahwa kemauannya tercapai, segala keinginannya didapat, itulah kepuasannya. Semoga kita bukan manusia dalam kriteria tersebut. Saudara-saudariku terkasih, Allah telah merancang malapetaka bagi bangsa Israel. Salah satu alasan atas rancangan ini adalah bahwa bangsa ini telah tegar tengkuk. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah dan merancang objek sembahan mereka sendiri, yakni menyembah berhala. Atas segala ketegaran hati mereka, itulah Allah merancang malapetaka bagi mereka. Dari kisah ini kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Hidup berserah kepadanya adalah jalan yang benar.
kita juga disadarkan bahwa setiap rancangan hidup yang tidak melibatkan Tuhan pasti akan berujung pada malapetaka. Yesus dalam Injil hari ini juga masih berbicara tentang ketegaran tengkuk orang-orang Yahudi. Walaupun Yesus sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar di hadapan mereka, namun mereka masih saja mencari-cari kesalahan Yesus. Ketegaran tengkuk orang Yahudi adalah mereka tidak menerima kebenaran sebagai kebenaran atau kesalahan sebagai kesalahan. Mengapa demikian? Karena mereka merancang hidup mereka sendiri tanpa iman akan Allah. Maka Yesus mengatakan bahwa sungguh di dalam hati mereka tidak ada kasih akan Allah. Karena seandainya mereka mengasihi Allah, maka tentunya mereka akan menerima kebenaran sebagai kebenaran, setidak-tidaknya menerima apa pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudariku terkasih, pertanyaan mendasar adalah mengapa manusia atau kita sering tegar tengkuk terhadap sabda Allah. Karena kita meneliti kitab suci bukan untuk mencari kehendak Allah. Kadang kita membaca kitab suci, mendengarkan kitab suci, bahkan meneliti ayat-ayat kitab suci. Namun itu hanya untuk mencari hormat dan penghargaan di mata manusia. Tengkuk kita akan tetap tegar terhadap kebenaran Allah apabila kita melakukan sesuatu hanya sebatas untuk mencari hormat dan pujian dari manusia. Semoga kita bertobat dari ketegaran hati kita, ketegaran tengkuk kita terhadap sabda Tuhan dan jalan-jalannya. Tuhan memberkati kita semua.